Bab 1650. Badak berkuku perak. Apakah kalian tidak ada cara lagi? Kalian adalah ahli pemelihara binatang roh, tapi tidak dapat berbuat sesuatu. Apakah hanya sekumpulan sampah? Fan Disu mengerutkan kening setelah mengetahui kejadian ini, berkata dengan marah. Fase transendensi binatang roh tingkat tinggi jarang terlihat di seluruh lembah binatang gaib. Jika binatang roh seperti itu mati, itu pasti merupakan kerugian besar bagi sekte. Apalagi masih dalam proses melahirkan, harus tahu bahwa tidak mudah bagi binatang roh untuk melahirkan, dan jika induknya meninggal tepat setelah melahirkan, anaknya dikhawatirkan tidak akan selamat. Secara keseluruhan, ini adalah kerugian yang sangat besar bagi lembah binatang gaib. Bagaimanapun ini adalah sebuah fase transendensi tingkat tinggi. Pengurus, bukan karena kami asal-asalan, tetapi kami telah menghabiskan semua cara. Kamu juga tahu, binatang roh adalah yang paling mudah marah dan sensitif saat mereka melahirkan, dan mereka tidak mengizinkan orang lain untuk mendekat sama sekali. Kultivator ini menyeka dahinya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kultivator pendahulunya telah meninggal, dan kepercayaannya terhadap kultivator lain masih terbatas. Barusan tetua mengambil resiko bahaya untuk masuk, akibatnya dia diserang cahaya Reiki Kula badak spiritual tersebut, hampir terbunuh. Bagaimana kalau pengurus menemui penatua agung atau master sekte, dan lihat apakah ada cara lain? Iya, jika badak spiritual ini mati, aku juga akan dihukum. Tetapi bencana alam ini, siapa yang tahu apa yang telah terjadi pada tetua itu? Pengurus Su, kamu harus membantu. Selain kultivator ini, beberapa kultivator terkait lainnya juga mendekat, sambil mengeluh, meminta bantuan dari Fan Disu. Guruku bukan ahli dalam hal ini. Selain itu, Master Sekte sedang bertapa, mungkinkah dia dipanggil keluar demi seekor badak spiritual? Selain itu, dalam hal semacam ini apa yang bisa dilakukan Master Sekte? Fan Disu juga sakit kepala mendengarnya, dengan berat hati mengusir mereka dan memohon mereka mencari jalan lain. Dalam sekejap, Fan Disu menyadari Eric Kin telah hilang. Teman seiman Cheng pergi kemana? Fan Disu terkejut, saat ini dia mendengar seorang kultivator berteriak tidak jauh darinya. Teman seiman, kamu tidak boleh pergi ke sana, sana terlalu berbahaya. Jantung Fan Disu berdetak kencang, segera melihat ke arah suara. Namun, yang membuatnya merinding adalah melihat Eric Kin sudah memasuki lapisan formasi, menuju badak spiritual yang sedang sakit dan mengerang itu. Teman seiman Cheng, segera kembali. Fan Disu terkejut dan berteriak mencegahnya. Fluktuasi kultivasi yang dipancarkan Eric Kin hanya pada tingkatan ketiga dan keempat fase transendensi. Meskipun badak spiritual itu sedang dalam keadaan lemah, Eric Kin tetap bukan lawannya. Namun, dihadapkan teriakan Fan Disu, Eric Kin tampak seperti tidak mendengarnya, dan masih berjalan menuju badak spiritual berkuku perak yang terluka parah itu. Hanya dipisah oleh formasi, apakah teman seiman Cheng sudah tidak bisa mendengarnya? Kepala Fan Disu seketika mati rasa, tiba-tiba mengambil langkah, mencoba bergegas masuk ke formasi untuk menyelamatkan Eric Kin. Tetapi begitu mencapai pinggiran formasi, sebuah tirai cahaya muncul dan Fan Disu terpantul kembali dengan keras. Mengabaikan jeroan lonjakan tekanan darah, Fan Disu berteriak ke arah kultivator yang bertanggung jawab di sini, cepat buka formasi ini, biarkan aku masuk menyelamatkan orang. Tetapi pengurus Su, formasi ganda ini dikerahkan bersama oleh 3 tetua, salah satu tetua terluka parah oleh badak spiritual, sekarang masih tidak diketahui apakah hidup atau mati, kita tidak bisa membukanya saat ini. Beberapa kultivator melihat Fan Disu begitu marah, mulai menyadari bahwa masalahnya telah serius, dan menjadi panik. Lalu bagaimana teman seiman Cheng itu bisa masuk? Fan Disu tidak terima,
memborbardir formasi dengan Reiki. Di bawah formasi ganda, tirai cahaya tidak bergerak sama sekali, dan Fandi Su bertambah cemas. Kami juga tidak tahu. Kultivator di sini juga tercengang. Sebenarnya mereka sangat heran, hanya dengan teknik dalam sekejap mata, bagaimana bisa Eric Kin melewati deretan puluhan formasi besar yang ditumpangkan. Perlu diketahui, formasi ini untuk mencegah badak spiritual melukai orang, bahkan puncak fase transendensi pun bisa menahannya. Dan juga Eric Kin tidak merusak pola formasi, seperti ikan berenang yang menyelinap masuk. Apakah teman seiman Cheng mahir dalam formasi? Fandi Su bertanya kepada Peli Wu dan Gong Yao. Master itu serba bisa, teman seiman Su tidak perlu khawatir. Gong Yao berkata dengan bangga. Yang membuat Fandi Su terdiam adalah Peli Wu tidak membantah juga, tetapi mengangguk dengan serius. Tapi badak spiritual berkuku perak itu beracun, salah satu kultivator berkata dengan cemas. Apakah badak spiritual berkuku perak itu binatang beracun? Fandi Su terkejut ketika mendengar ini. Pengurus, serangan utamanya mengandalkan culanya, itu tidak beracun, tetapi keempat kuku peraknya mengandung racun. Begitu menghadapi bahaya, saat didekati oleh kultivator atau monster lain, maka akan melepaskan kabut beracun. Toksin ini tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi sangat beracun. 10 kaki tanah di sekitar badak spiritual karena racunnya, rumput menjadi tidak bisa bertumbuh. Kultivator menunjuk ke area itu dengan gugup, dan yang membuat Fandi Su hampir pingsan adalah Eric Kin berjalan perlahan dalam jarak 10 kaki dari badak spiritual itu. Teman seiman Cheng, jangan pergi. Fandi Su berteriak, dan yang membuatnya semakin terganggu adalah, Eric Kin ternyata berjalan ke kabut beracun tanpa disadari, dan kemudian duduk bersila. Melihat ekspresinya, rasanya seperti sangat tertarik untuk menonton badak spiritual itu melahirkan. Fandi Su hampir muntah darah. Saudaraku, kamu begitu senang ingin melihat kelahiran iblis monster. Ini sudah sangat aneh, apakah perlu begitu dekat? Selain itu, tidakkah kamu mengetahui bahwa badak spiritual itu sudah memperhatikan dirimu? Master Guru sudah berkata, dirinya harus melindungi ketiganya. Gong Yao mereka berdua masih mudah dikatakan. Bagaimana teman seiman Cheng ini dalam sekejap mata sudah menempatkan dirinya dalam bahaya. Begitu memikirkan jika dirinya tidak dapat melindungi dengan baik dan membuat Eric Kin sampai terluka atau bahkan terbunuh, menyebabkan tamu marah, Fandi Su benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Dia bergegas terbang menuju aula utama Master Sekte. Master Guru, cepat, selamatkan apoteker Cheng. Dia pergi memprovokasi badak spiritual berkuku perak yang melahirkan, dan nyawanya tidak terjamin. Di aula utama, Leonix Wan tersenyum, menemani Sherin dan Yonedi Wu berbicara. Tiba-tiba, Manto Su dengan panik terbang masuk dan berlutut di atas tanah. Apa? Senyumnya langsung membeku, pupil matanya mengecil, dan seketika berdiri. Hanya dalam waktu yang singkat, bagaimana teman seiman Cheng bisa menghadapi bahaya? Master Guru, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Teman seiman Cheng telah melewati barisan formasi, dan sekarang dia akan menyentuh binatang roh itu. Itu bukan binatang rohnya, dia juga berani menyentuhnya. Leonix Wan juga terkejut. Teman seiman Cheng ini, bukankah ingin mencari Master Sekte untuk membahas tentang pelatihan hewan? Jadi dia berpikir Eric Kin setidaknya lebih mahir dalam hal ini, mengapa dia membuat kesalahan yang begitu sepele? Bagaimana mungkin teman kecil Cheng akan pergi memprovokasi binatang roh itu? Yonedi Wu juga terkejut. Jika terjadi sesuatu pada Eric Kin, paman kedua juga tidak akan mengampuninya. Basis kultivasi keduanya tidaklah rendah, kemudian terbang pergi, seperti angin kencang dan kilat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari aula. Pada saat ini, banyak kultivator telah berkumpul di lapangan,
dan mereka semua memandang Erikin dengan terkejut. Teman seiman Cheng, jangan mendekati lagi. Sesampai di tempat kejadian, yang terlihat memang sama seperti yang dikatakan muridnya, Erikin sedang berjalan untuk menyentuh badak spiritual itu. Leonix Wan terkejut sampai jiwanya melayang, dan berteriak dengan lantang. Tidak ada seorang pun di lembah binatang gaib yang tidak tahu cara menjinakkan binatang. Sangat berbahaya bagi Erikin untuk memprovokasi binatang roh yang tidak mengenali tuannya. Selain itu, badak spiritual ini terluka sebelumnya, dan sekarang lemah karena melahirkan. Ketika tiga situasi berbahaya ini ditumpangkan, badak spiritual ini tidak punya alasan lain untuk tidak menyerang. Bersambung.